Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, di mana di video saya yang pertama ini akan merangkum satu film yang pastinya seru yang berjudul Blast tahun 2026, menceritakan satu keluarga yang terlatih untuk membela mereka yang tak berdaya, yang kemudian mereka terpaksa harus melawan salah satu perusahaan yang membahayakan banyak jiwa. Sehingga mari kita langsung ke alurnya. Tapi sebelum itu, seduh kopi bagi yang ngopi, seduh mie bagi yang ngemi. Selamat menonton dan yau. Di awal cerita di tahun 2004, kita diperkenalkan dengan sosok yang kita sebut saja Paman, sedang melakukan doa. Tak lama setelah itu, Paman bertanya kepada seorang wanita yang kita sebut saja wanita itu Ani. Paman menanyakan di mana suami Ani, lalu Ani pun menunjuk satu ruangan yang disebut kelas. Di sanalah suaminya berada. Kita sebut saja Arjun, sedang berada di kelas karate, yang mana Arjun sendiri adalah owner sekaligus pelatih di kelas karatenya. Setelah Paman bertemu, lantas ia pamit untuk pergi ke suatu tempat, sementara Arjun pergi ke tempat Ani berada. Namun tiba-tiba seorang anak bernama Nila, yang mana Nila adalah anak dari Arjun sendiri, menangis dan mengadu kalau dia dipukul oleh seorang anak bernama Rohan. Bukannya membela putrinya itu, si Arjun ini malah menyuruh Nila untuk membalas memukul si Rohan. Nila yang mendengar perintah itu lantas kembali ke tempat di mana Rohan berada, namun alih-alih membalas dengan epik, Nila malah mendapat tendangan si Madun dari Rohan dan kembali merengek ke rumahnya. Arjun pun lalu berkata pada Nila, "Sekarang Rohan yang mengganggu, kedepannya tidak tahu siapa yang bakal mengganggunya. Ibu dan ayahnya pun tidak akan selamanya ada untuk membelanya. Maka dari itu, Nila harus belajar membela dirinya sendiri." Nila yang sadar bahwa perkataan ayahnya benar pun mengiyakan untuk belajar bela diri, yaitu karate di tempat ayahnya itu. Singkatnya, setelah berlatih sekian lama, Nila pun kembali ke tempat Rohan dan yap, dengan power yang sudah ia miliki, Nila pun membalas apa yang Rohan perbuat terhadap dirinya. Tak lama dari itu, rumah Nila didatangi oleh seorang ibu dan anak kecil, yang mana mereka adalah emak dan Rohan itu sendiri, melaporkan apa yang Nila lakukan terhadap Rohan sampai Rohan babak belur kepada Ani. Melihat kelakuan putrinya pun, Ani berkata pada Nila, hanya boleh bertarung di saat pertandingan saja, bukan di luar seperti yang dilakukan kepada Rohan. Jin berpindah di mana Nila mengikuti turnamen karate, namun latihannya yang ia lakukan belum cukup untuk memenangkan turnamen itu, sehingga di malam harinya Nila pun gegana akan kekalahannya tersebut. Melihat putrinya gegana pun, Arjun menghampiri Nila dan menceritakan kepada Nila bahwasannya dulu dia pun pernah kalah satu kali di turnamen, namun kekalahan itu membuat dia berlatih lebih giat sehingga dia tidak pernah kalah lagi. Lalu berkata pada Nila kalau dia sama seperti dirinya dan hanya akan menang ke depannya. Beberapa waktu berlalu, Nila pun mengikuti kembali turnamen. Dan yap, hasilnya dia menjuarai turnamen tersebut. Keesokan harinya di jam makan siang, Nila bertanya pada Paman tentang siapa yang membuat ayahnya kalah di turnamen dulu. Paman pun menjawab kalau yang membuat ayahnya kalah tiada lain adalah ibunya sendiri. Sangat plot twist. Scene berpindah ke satu hotel di mana sekelompok peragos tiba-tiba memanggil satu pemuda bernama Baskar. Lalu salah seorang dari mereka menyerang si Baskar ini dengan alasan dulu si Baskar sempat membongkar tempat dugem para peragos ini. Tepat saat itu juga tiba-tiba yap, Arjun datang membela si Baskar ini. Dengan Iji mengalahkan para peragos itu. Di perjalanan pulang dengan memakai sepeda BMX, Nila pun bertanya kepada ayahnya kenapa menolong si Baskar itu padahal tidak mengenalnya. Arjun pun menjawab, 10 tahun yang lalu adiknya mengalami hal buruk namun tidak ada yang membelanya, menyebabkan adiknya tewas dan tidak mau orang lain mengalami hal yang serupa. Waktu pun berlalu ke 15 tahun kemudian. Di satu bis, seorang nenek menelpon dengan seorang pria untuk melaporkan kalau tanah miliknya direbut paksa oleh satu kelompok peragos dengan memintanya untuk memberikan surat tanah kepada mereka. Bukannya membela si nenek, si pria ini malah menyuruh nenek untuk memberikan surat tanahnya saja dengan alasan kelompok tersebut berbahaya. Namun tidak disangka pria yang ditelepon nenek ini sudah kompromi dengan kelompok tersebut. Dengan pasrah pun si nenek mau
mau tidak mau menuruti permintaan kelompok itu. Tepat pada saat itu, obrolan mereka didengar oleh seorang wanita, yang mana wanita itu adalah Nila yang kini sudah tumbuh dewasa. Berpindah ke suatu tempat di mana nenek sedang bersama dengan kelompok peragos yang ia bicarakan. Namun tiba-tiba, tanpa mereka sadari, Nila mengikuti si nenek itu. Meyakinkan nenek kalau mereka tidak akan mengganggunya lagi. Si nenek pun bertanya pada Nila mengapa membantunya padahal mereka tidak kenal. Nila pun tanpa menjawab lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan Sigma. Beralih ke salah satu pria bernama Karti yang sedang menyelidiki satu kasus yang dalangnya sendiri adalah satu perusahaan bernama Textas Mineral di bawah kekuasaan seorang bernama Parun, yang menurut Karti sendiri mereka akan menghalalkan segala cara. Lalu menduga target berikutnya adalah sebuah desa bernama Kilakadu. Di sisi lain, Parun dan semua anggotanya membahas tentang rencana mereka selanjutnya, yaitu menggali sebuah bukit di atas desa Kilakadu yang mana ada satu benda bernama Black Opal, yang menurut mereka benda tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ada dua masalah di target mereka itu, yaitu ketika mereka menggali bukit akan menyebabkan longsor besar, dan masalah lain adalah Karti itu sendiri yang dianggap akan menghalangi mereka. Mendengar masalah yang akan menghalangi ambisinya, si Parun pun menemui salah satu dewan dan membuat kesepakatan dengan sejumlah uang untuk tutup mulut dengan apa yang akan terjadi di desa Kilakadu ke depannya. Setelah itu, si Parun lalu menelpon seseorang bernama Abraham untuk mengurus transaksi kesepakatan itu. Setelah itu, menelpon anak buah lainnya untuk menghabisi Karti. Kembali ke si Abraham, ia menemui seseorang untuk membantunya dalam transaksi itu. Lalu orang itu pun memberi selembar uang sebagai perantara dan harus Abraham kirimkan ke satu tempat untuk membuat transaksinya selesai. Beralih ke sebuah jalan, polisi yang sedang berpatroli menangkap seorang pemuda karena berkendara sambil mabuk. Setelah debat panjang, pemuda itu pun dibebaskan begitu saja. Namun baru saja dibebaskan, pemuda itu berkendara oleng lagi mengakibatkan seorang pengendara mobil terlibat kecelakaan. Dan pengendara mobil itu adalah Abraham yang membuatnya tak sadarkan diri dan harus dibawa ke puskesmas. Mendengar kabar tentang Abraham, dengan panik Parun menyuruh anak buahnya membawa Abraham dari puskesmas itu. Menyadari kalau yang diinginkan kelompok itu adalah membawa Abraham, polisi pun mengancam dengan menodongkan pistol ke arah Abraham. Mengira itu cuma gertakan, mereka nekat maju untuk membawa Abraham, akan tetapi menyadari Abraham orang penting dari kelompok itu, lantas polisi memoto wajahnya dan menyebar ke semua kantor untuk mendapat info tentangnya. Singkatnya, Abraham pun terbangun lalu setelah melarikan diri dari puskesmas, Abraham pergi menemui sekelompok peragos yang diketuai oleh orang bernama Raju, yang mana Raju adalah orang yang ditugaskan menghabisi Karti dulu. Abraham lalu menelpon Parun untuk menyiapkan keberangkatannya mengirim uang perantara di hari besoknya. Dengan kondisi kakinya, Abraham pun menyuruh anak buahnya yang bernama Toby membeli obat ke apotek. Namun, apotek tempat si Toby membeli obat tanpa disangka dijaga oleh Nila yang kini bekerja di tempat itu. Dengan sedikit gertakan, Nila pun terpaksa memberinya obat, namun karena ngelunjak, polisi pun menyarankan Nila untuk melapor ke kantor, dan Nila berkata akan pergi bersama ayahnya nanti. Di kamar mandi, si Toby ini menelpon Abraham tentang dirinya tertangkap polisi, namun obat yang ia suruh polisi tidak mengetahuinya. Mengira polisi akan mengetahui soal obatnya karena laporan Nila, Abraham pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi keluarga Nila sebelum mereka melapor. Berpindah ke situasi rumah Nila yang tiba-tiba
Takut karena menghabisi kelompok itu, mereka pun mengubur kelompok itu di belakang rumah mereka dan berniat mencabut kasus si Tobi di apotek supaya kejadian di rumah mereka tidak menjadi kasus baru. Di satu sisi, karena tidak ada info lanjut, Raju pun mengira kalau anak buah yang dikirimnya ditangkap polisi, sehingga Raju pun menyandra keluarga salah satu polisi bertepatan dengan Arjun dan Nila yang sudah berada di kantor mencabut kasus si Tobi dan mendengar soal Sandra itu. Kembali ke keadaan Abraham yang sedang panik karena dompetnya hilang, lalu salah satu anak buahnya memberitahu kalau dompetnya tertukar dengan dompet salah satu anak buah yang kita tahu sudah lenyap oleh keluarga Nila. Menyadari itu, Abraham pun turun tangan sendiri untuk mengambil dompet miliknya. Namun, Arjun pun memaksa si Abraham untuk mengatakan di mana letak keluarga polisi yang disandra itu. Arjun dan Nila pun pergi ke markas tempat Raju dan anak buahnya berada untuk membebaskan keluarga polisi yang mereka sandra. Di saat Arjun akan mengeksekusi si Raju lalu mengungkap kalau ada yang lebih kuat dibanding dirinya, yaitu si Parun, dan menceritakan ambisinya juga uang perantara itu yang akan menghancurkan desa Kilakadu. Nila pun menelpon paman untuk memastikan kebenarannya. Setelah kebenaran terungkap, Nila menyuruh si paman untuk membakar uang tersebut lalu mengeksekusi si Raju. Berpindah pada Dewan yang mengancam si Parun akan membatalkan kesepakatannya karena uang yang mereka janjikan belum juga cair. Dan di sisi lain, Nila dan keluarganya menggali info markas si Parun dari Abraham dan tepat sesudah itu, Nila dan Arjun datang ke markas si Parun untuk menggagalkan ambisinya itu. Bertepatan Ani dan Paman yang harus menghadapi banyak anak buah Parun di rumah. Singkatnya, Paman dan Ani sudah beres dengan urusannya. Di sisi Arjun dan Nila akhirnya berhadapan langsung dengan si Farun itu. Berhasil mengalahkan si Parun, Nila yang mengingat tentang apa yang akan terjadi ke depannya kalau si Parun masih berkuasa, pada akhirnya tamat ending yang memuaskan. Oke teman-teman, segitu aja alur cerita film Blast. Saya Nana mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and sayonara.